membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari suami selebriti yang kemarin ini kan sempat ramai juga terkait kasus korupsinya sebesar 300 triliun rupiah. Wow, ya ini cukup fantastis sekali. Sebelumnya memang ini pengusaha Harvey Muiz yang merupakan suami dari Sandra Dewi diberikan hukuman ya, tuntutan hukuman penjara selama 12 tahun. Namun akhirnya ya ini Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat nih hukuman pengusaha Harvey Muiz tersebut menjadi 20 tahun penjara. Nah ini juga sejalan dengan harapan masyarakat. Dan ya kalau kita lihat juga dengan kerugian 300 triliun ini memang sudah sepatutnya ya hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera dan menegaskan bahwa memang korupsi itu tidak bisa ditoleransi. Nah ini juga menyebut bahwa memang Hakim Pengadilan Tinggi ya yang ini juga menjadi salah satu pihak yang tentunya punya kewenangan untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang ada. Nah, memang ini sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi PT Jakarta memperberat hukuman ya, yang ini juga kan akhirnya vonis hakim ini lebih tinggi dibanding dengan tuntutan jaksa. Nah, akhirnya vonis banding terhadap Harvey Muiz ini dibacakan pada hari Kamis 13 Februari 2025 lalu dan menjatuhkan akhirnya 20 tahun penjara seperti itu. Nah, ini juga kalau kita lihat ya pemirsa, di kasus 300 triliun ini kan bukan cuma Harvey Muiz saja yang terlibat. Salah satunya ini ada juga pengusaha lain ya, dan juga cukup terkenal juga ya pemirsa, yang namanya nih ya Henny Lim ya, Helena Lim, yang ini juga akhirnya hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara. Setelah sebelumnya ini hanya dituntut selama 5 tahun penjara saja. Nah selain memang dihukum selama 10 tahun penjara ya, ini juga Helena Lim juga mendapatkan denda sebesar 1 miliar rupiah seperti itu. Namun kalau ternyata memang dendanya ini tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Nah ini akhirnya banyak juga kan ketika berita ini muncul, ini Harvey Muiz juga langsung melakukan banding kepada pengadilan atas ketidaksetujuan dan ketidakterimaannya bahwa dirinya vonisnya ini diperberat menjadi 20 tahun. Nah ketika berita ini muncul gitu kan ya, biasalah netizen-netizen pasti akan mengoreksi ataupun akan mencari gitu kan jejak dari Sandra Dewi. Nah menariknya pemirsa, memang kalau kita lihat Sandra Dewi ini sudah tidak aktif di media sosial. Tidak seperti biasanya di mana Sandra Dewi ini kerap mengunggah berbagai aktivitasnya, termasuk endorse yang dilakukan olehnya. Bahkan ya, kolom komentar di Instagram pribadinya pun tidak diaktifkan. Namun memang belum lama ini Sandra Dewi sempat terciduk netizen sedang berada di Singapura bersama anak-anaknya, yaitu adalah Rafael dan Michael Muiz, dan kabar ini turut menjadi sorotan di media sosial dan cukup membuat heboh ya. Nah ini kan kemudian juga dalam unggahan tersebut ya, ini diduga yang Sandra Dewi ini mengenakan pakaian casual, terus juga menggunakan pakaian anaknya yang senada. Dan ini yang kalau kita lihat ya, ketika mereka menikmati salah satu spot di wahana hiburan terkenal di Singapura, ini Sandra Dewi juga akhirnya kena hujatan lagi karena menenteng sebuah tas yang cukup mahal. Nah ini akhirnya jadilah lagi gitu kan ya bulan-bulanan dari netizen. Nah ini kita lihat lah ya kelangsungan dari kasus ini. Tapi ngomong-ngomong tentang korupsi lah ibaratnya, di Indonesia kan ini merupakan salah satu
kasus gitu kan ya yang sering kali terjadi. Apalagi kalau kita lihat bukan hanya pengusaha saja, ini juga akan berkaitan dengan mungkin orang-orang yang berada di instansi ataupun lembaga pemerintahan yang turut dan kerap kali nih ya melakukan tindakan korupsi oleh beberapa oknum yang ada. Nah, ini juga sempat ramai akhirnya pemirsa. Kita ngomong lagi tentang efisiensi anggaran sedikit ya gitu kan. Nah, ini kan karena membutuhkan biaya yang cukup besar gitu kan ya. Padahal ada loh hal yang bisa dilakukan, salah satunya ini terkait dengan undang-undang perampasan hak ataupun aset yang memang ini dilakukan oleh para pelaku tindak korupsi yang sampai saat ini masih belum disahkan. Padahal besar harapannya bagi masyarakat bahwa kalau semisal koruptor yang ada harusnya bisa diberikan bukan hanya hukuman saja, tapi ini benar dimiskinkan lah ibaratnya, karena ya sudah merugikan negara. Terlebih lagi memang tindakan korupsi gitu yang ada di Indonesia ini ibaratnya tuh kayak gunung es gitu ya. Mungkin atasnya ternyata bisa diatasi, tapi di bawahnya tuh ternyata sangat amat kuat. Kenapa? Tadi ada banyak juga oknum-oknum yang menghalangi proses dari penindakan korupsi yang ada. Ini kalau semisal gitu ya pemirsa nonton film-film yang emang bertemakan korupsi-korupsi kayak gitu, itu kebayang gitu kan. Kayak ini mau memutus rantai korupsi tapi susahnya karena ternyata dia punya backingan inilah, backingan itulah. Sehingga bahkan gitu kan ya, ketika ia di media sudah dikabarkan di penjara, nyatanya ketika di penjara tetap mendapatkan fasilitas yang terbaik gitu. Ini alabatan atau lebih-lebih dari apa ya ibaratnya orang-orang yang tidak dipenjara seperti itu. Nah, belum lagi gitu kan ya, lagi dan lagi ini berkaitan sama uang gitu. Jadi besar harapannya masyarakat Indonesia sih menginginkan bahwa undang-undang terkait dengan perampasan aset ya yang dimiliki oleh para pelaku korupsi ini segera bisa disahkan. Tentunya ini juga akan membuat ketakutan. Lagi dan lagi ya, ini kalau kita lihat kan, korupsi bisa terjadi kalau semisal ada yang bilang ini kan tergantung bagaimana dirinya sendiri. Betul sekali, ketika disumpah jabatan itu kan di atas kitab suci gitu kan ya. Tapi ya gitu, namanya manusia gitu. Jangankan orang lain, Tuhan pun dikhianati olehnya gitu kan ya. Jadi memang lagi dan lagi gitu kan, mereka harus punya efek jerak gitu. Ada orang yang bilang mungkin azab aja ya, tapi kan mungkin azab itu hereafter atau setelahnya gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan efek jerak. Ya salah satunya tadi itu kita dengan memiskinkan para koruptor yang ada agar orang-orang juga ini tidak tertarik untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya pemirsa, ini kita masih bahas kasus hukum. Tapi ini perseteruan panas nih antara dua pengacara kondang. Nah, pemirsa pasti tahu ya. Ini dua pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea dan juga Razman Arif Nasution ini berseteru. Kali ini ya, ini keributannya kalau pemirsa juga menyaksikan di berbagai platform media sosial ya. Keributannya ini menyebabkan dugaan contempt of court atau merendahkan muruah pengadilan. Nah, kegaduhan ini pemirsa terjadi di Pengadilan Negara Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025. Ketika ya ini Razman disidangkan sebagai terdakwa pencemaran nama baik Hotman Paris. Nah, sidang ini menjadi tegang ketika majelis hakim memutuskan sidang dilakukan tertutup karena menilai materi perkara mengandung hal-hal yang berkaitan dengan susila. Namun, Razman yang saat itu menjadi terdakwa ini keberatan, kemudian mendekati Hotman Paris dan sempat memegang pundak seterunya itu. Akhirnya, ini kegaduhan tidak terelakkan. Meski tidak ada ataupun tidak sempat adanya adu pukul ya, karena sejumlah orang pun akhirnya cepat melerai keduanya. Namun, ini seorang pembela Razman, Firdaus Wibowo ini malah membuat aksi lain, yaitu naik ke atas meja. Yang ini akhirnya gitu kan ya menjadi apa ya, salah satu hal yang menjadi sorotan karena wah ini kan seorang advokat gitu, pengacara, kok tidak mengindahkan muruah di pengadilan. Nah, atas dasar itu nih ya, belakangan Firdaus ini dipecat dari Kongresi Advokat Indonesia atau KAI, dan PN Jakarta Utara ini melaporkan Razman ke Bareskrim Polri. Bahkan ini langsung juga direspon oleh Mahkamah Agung yang mengecam keras nih kegaduhan yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Bahkan ini juga akhirnya ya pemirsa kalau kita lihat ya, akhirnya kan ini pengacara-pengacara yang ada justru bisa mendapatkan sanksi dari otoritas yang ada seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat juga ya pemirsa, kronologinya seperti apa sih gitu. Kok tiba-tiba ribut, kok tiba-tiba begini gitu ya. Jadi pada tahun 2022 ini memang Hotman Paris diadukan oleh bekas sekretaris pribadinya atau aspri-nya, yaitu Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim, atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Dan saat itu Iklima ini meminta Razman sebagai pengacara dari Iklima. Nah, di tahun 2022 akhirnya ketika tadi ya Iklima ini mengadukan, kemudian Hotman Paris ini balik mengadukan Razman nih ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dan akhirnya sidang baru dilakukan pada 6 Februari 2025 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kalau kita lihat sih dari POV-nya gitu ya, kalau kata Hotman Parisnya sih nggak ada tuh tindakan asusila gitu. Bahkan justru yang disampaikan justru Iklimanya sendiri gitu ya yang melakukan ada hal-hal yang memang tadi ya berkaitan dengan asusila. Namun dari Iklimanya sendiri bersikukuh gitu kan ya dengan statementnya yang menyatakan bahwa memang ada tindakan asusila yang dilakukan oleh Hotman Paris kepada dirinya sewaktu dia masih menjadi asisten pribadinya. Wah, makin kacau juga kan ya. Nah, tapi ini pemirsa, ketika akhirnya tadi dari Advokat Indonesia, kemudian juga dari Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa tadi ya Razman dan Firdaus ini kan tidak mengindahkan, bahkan ini sampai dibekukan sumpah advokatnya. Akhirnya Razman Arif dan juga pengacaranya Firdaus Owibowo ini meminta maaf kepada Ketua MA Sunarto dan meminta mencabut pembekuan sumpah advokat. Nah, ini kalau kita lihat ya pemirsa di beberapa sumber berita, bahkan Razman mengatakan kedatangannya saat ini merupakan permohonan maaf. Berbeda dengan pembekuan sumpah terkait pembekuan advokat tersebut, ia menyerahkan kepada organisasi DKN Peradi seperti itu. Nanti kalau kita lihat ya, memang namanya emosi, amarah, kita tidak bisa mengontrol itu. Dan gitu kan, alangkah lebih baiknya kita juga bisa bersikap bijak seperti itu ya. Apalagi kalau semisal ketegangan gitu ya pemirsa. Kadang kan manusia tuh kalau lagi emosi tidak bisa berpikir jernih, akhirnya melakukan hal-hal yang justru nanti akan menjadi bumerang kepada dirinya sendiri. Tapi atas kasus ya dua pengacara hebat ini gitu ya, kita kan sebagai penonton ya, sebagai masyarakat kita juga bisa menilai bagaimana nih ya sisi ataupun keberlanjutan dan penindakan hukum yang ada di Indonesia. Yuk cepat selesai. Kalaupun ternyata ada yang salah, silakan untuk dapat diberikan hukuman yang setimpal. Dan kalaupun nggak salah dan akhirnya mencoba berdamai, yuk berdamailah agar gitu ya. Ini nambah-nambah aja kan pemberitaan di Indonesia ini makin banyak seperti itu. Nah pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi dengan berita lainnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.